Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ula Lasmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar pendidikan agama Islam tentang bab wudu. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang micro teaching. Yang sudah saya tampilkan, apa sih itu micro teaching? Nah, micro teaching adalah latihan mengajar yang dilakukan oleh calon guru untuk melatih kemampuan mengajar. Tujuan adanya micro teaching ini adalah agar guru bisa menyampaikan materinya dengan baik dan bisa mengatur kelasnya dan mampu memahami siswa serta agar siswa bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru. Selain itu, ada observasi awal sebelum mengajar. Jadi observasi awal sebelum mengajar itu sangat penting karena dengan adanya observasi, seorang guru bisa mengetahui kondisi si siswa, apakah siswa tersebut tergolong aktif atau pasif, dan untuk memahami karakter kelasnya, apakah kelasnya sudah termasuk kelas yang kondusif, ramai, tenang, atau sepi. Kemudian bisa memahami kesiapan dari masing-masing siswanya. Ketika seorang guru sudah memahami kondisi seperti itu, maka gunakanlah metode. Guru bisa memilih metode mana yang kiranya cocok dan tepat untuk digunakan sehingga pembelajaran bisa lebih tepat, efektif, dan kelas menjadi lebih kondusif. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang micro teaching dan observasi awal sebelum mengajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, luar biasa. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat belajarnya ya. Amin. Nah, hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca suratul Fatihah dan sholawat sebanyak 3 kali. Berdoa dimulai. Oke, pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab wudu. Sebenarnya Ibu sudah bayangkan tata cara berwudu yang baik dan benar seperti apa. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita SBG terlebih dahulu ya. Karena hari ini pelajarannya tentang bab wudu, kita SBG-nya satu wudu. Silakan untuk berdiri. Kita langsung mulai saja ya. Kemarin Ibu sudah pernah mempraktekkan ya tepuk wudu. Masih ingat kan? Masih. Ya. Maka kita langsung mulai saja. Tepuk wudu. Baca Bismillah, cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala ke telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Oke, alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Silakan bisa duduk kembali. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke pembahasan. Tapi Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Coba, siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Alhamdulillah semuanya sholat subuh ya? Harus dikerjakan karena itu adalah kewajiban kita. Jadi kita harus sholat ya, sholat fardu, jangan ditinggalkan. Nah, sebelum melaksanakan sholat, apa yang harus kita lakukan? Iya, betul sekali, berwudu. Wudu itu syarat sahnya sholat. Kalau sholat tanpa berwudu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah alias batal. Oleh karena itu pada hari ini Ibu akan menjelaskan ya tentang tata cara berwudu yang betul, yang benar seperti apa, agar ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kan sudah ditayangkan tata cara berwudu yang benar seperti apa nantinya, tapi Ibu sebelumnya akan menjelaskan tentang pengertian dari wudu itu sendiri. Ada yang tahu arti dari wudu itu apa? Nggak tahu ya? Ibu jelaskan ya. Jadi wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air yang suci, mensucikan, disertai niat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, contohnya jika kita kentut, kemudian buang
kecil. Nah, itu berarti kita punya hadas kecil. Kalau punya hadas kecil, itu cara menghilangkannya dengan berwudu. Nah, sebelum sholat itu harus berwudu terlebih dahulu agar ibadah sholat kita itu sah, bisa diterima. Nah, kemudian selain itu penjelasan berwudu ini juga dijelaskan loh anak-anak di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam sebelum melaksanakan sholat itu harus berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi berwudu itu bukan hanya kebiasaan saja, tapi berwudu ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita langsung saja penjelasan tentang tata cara berwudu. Langkah yang pertama itu sebelum kita melaksanakan wudu itu kita dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Karena walaupun basmalah ini adalah sunnah, tapi yang dianjurkan baik lagi pahalanya juga banyak nih. Kalau kita misalkan Bismillah terlebih dahulu, coba kita Bismillah bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bismillah. Setelah Bismillah kita cuci tangan, ya, cuci tangan, bersihkan tangan kita, telapak tangan kita. Jadi tangan itu harus dibersihkan semuanya, ya. Sela-sela jari yang ada di tangan itu harus dibersihkan. Kayak gini sebanyak 3 kali. Setelah itu kumur-kumur. Nah, kumur-kumur caranya kita ambil air, kemudian masukkan ke mulut, kemudian buang sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Kalau misalkan sudah kayaknya hilang, ya, baru dibuang. Ambil lagi, masukkan ke mulut, buang lagi sebanyak 3 kali. Kemudian basuh hidung, ambil air, masukkan ke hidung, hirup, jangan dihirup, ambil air, hirup ke hidung sambil dibersihkan, kemudian dibuang airnya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka. Untuk membasuh muka ini diharapkan muka itu terkena air semua, merata dari atas rambut kemudian sampai dagu, telinga kanan, telinga kiri itu harus terkena air, merata. Ya, kita ambil airnya, diusapkan, ya, dimasukkan ke wajah sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu tangan, ya, tangan itu harus terkena semuanya sampai siku, ya, sampai siku. Jadi siku ini harus terkena air dan dibasahi air. Jadi untuk mengusap kepala ini, kita pastikan tangan kita itu basah. Kalau tangan sudah basah, kemudian kita usapkan ke sebagian kepala sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu telinga, membasuh telinga. Kita ambil air, kemudian telinganya itu dibersihkan. Bersihkan sama jari-jari tangan kita langsung membersihkan tangan ini, membasuh telinga. Dan kita kemudian yang terakhir membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, jadi cuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Lalu kaki kiri juga 3 kali. Jangan lupa mengatakan air hingga ke sela-sela jari. Jadi kaki tangan terlebih dahulu disiram, ya, dibasuh air sampai bersih. Nah, sela-sela yang ada di kaki itu juga harus bersih. Bersihkan pakai tangan. Banyak 3 kali. Kemudian yang terakhir membaca doa setelah wudu. Ya, bisa doanya. Coba kita baca bareng-bareng, ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
yang baik dan benar. Nah, di durasi ini, Ibu ingin bertanya sama kalian yang bisa angkat tangannya ya. Kenapa Islam itu menekankan kebersihan sebelum sholat? Nah, sekarang jawabannya Karena sholat itu kan sebenarnya juga disuci dengan sekali. Sholat adalah ibadah yang suci. Jadi orang yang melakukan sholat itu juga harus suci lahir dan batinnya. Betul sekali. Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan Ibu punya lagi nih buat kalian. Ya tadi Ibu kan sudah menjelaskan ya tentang tata cara berwudu. Ibu juga sudah mempraktekkan. Nah sekarang Ibu ingin kalian mempraktekkan berwudu, tata cara berwudunya. Coba silakan maju semuanya ke depan. Ayo di sini. Ya, contekan. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh telapak tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, telinga, kaki sampai mata kaki, terus doa seperti itu. Iya pintar, Masya Allah. Sekarang bisa kembali. Oke, sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kamu, kelompok kedua kamu, kelompok tiga. Nah, untuk kelompok pertama, dicatat ya. Kelompok pertama, silakan kamu cari rukun wudu ada berapa dan sebutkan. Kalau sudah ketemu jawabannya bisa dipresentasikan itu kan. Nah, kelompok yang kedua itu kamu mencari niat sholat. Kelompok kedua, kamu cari niat wudu. Kalau sudah ketemu bisa dibacakan di depan. Nah, untuk kelompok tiga, mencari hal-hal yang membatalkan wudu itu apa saja, kamu presentasikan ke depan. Paham semuanya? Siapa yang mau maju duluan? Jadi, kami akan menjelaskan tentang salah satu rukun wudu yaitu niat. Niat adalah hal yang dilakukan sebelum melakukan rukun wudu yang lainnya. Niat yaitu nawaitul wudu'a birafil hadasil aswa'il fatulillahi ta'ala. Sekarang kelompok tiga, fokus ya, jangan ngobrol sendiri. Mari kita sama-sama menjaga kondusifan kelas. Kasihan teman-temannya yang mau belajar. Bagus banget, jadi mengusap kepala itu sebagian saja, tidak usah menyeluruh. Ya itu mereka mencapai cukup sebagian saja. Ibu diusahakan sebanyak 3 kali. Pastikan tangannya sudah basah ya, bisa ya. Iya, sudah paham. Sudah paham Bu. Hanya paham? Hanya waktunya sudah mau habis. Nah, Ibu ada kuis tentang wudu. Ya, untuk menguji seberapa paham kalian tentang pelajaran pada hari ini, ya silakan bisa diisi yang Ibu share ya di HP, silakan bisa dibuka. Ya sudah semuanya sudah menjawab kuis dari Ibu. Gimana? Soalnya kamu apa susah? Gampang ya. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita sudah belajar tentang pengertian wudu, dalil tentang wudu, rukun wudu, dan tata cara yang berwudu dengan benar. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini, wudu adalah membersihkan anggota